Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berjumpa dalam video kali ini, yang semoga dengan kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terus menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan seluruh umat manusia, yang semoga dengan kita memperbanyak sholawat kepadanya kita mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang terhormat kepada Bapak Yusuf Nurrahman dan Bapak Fasdid Syukroni selaku dosen dan pembimbing kami, yang semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Bapak dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan membahas tentang buku ICT dan Islam karangan Profesor Muhammad Fauzan Nurdin. Menurut saya buku ini sangat menarik sekali dan sangat bagus untuk dibaca dan untuk dipelajari. Apalagi buku ini menjadi rujukan kita untuk belajar selama semester ini, yang dimana kita ketahui bahwa kami di prodi tentang keagamaan dan sedikit untuk membahas tentang teknologi, jadi tahu tentang apa itu teknologi melalui buku ini. Nah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini, terutama tentang teknologi. Dan tidak hanya itu, tapi juga relasi tentang teknologi dengan Al-Quran, seperti itu. Nah, akan tetapi ada beberapa catatan atau tanggapan dari saya. Yang pertama, mungkin agak sedikit kurang jelas, ada beberapa di beberapa subbab atau rancu ya, seperti itu. Dan bahasa yang digunakan juga tidak terlalu mudah untuk dipahami. Jadi mungkin sebisa mungkin bahasanya agak lebih mudah dipahami di kalangan setiap orang, seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya itu, dan dari subbab-subbabnya ini pun terlalu banyak menurut saya, tapi akan tetapi sangat bagus untuk menambah wawasan luas. Cuman terlihat seperti tidak simple atau tidak simplitik seperti itu ya, akan tetapi agak terlihat seperti complicated atau komplikatif, agak susah. Nah, kemudian ada juga beberapa dalil-dalil dari buku ini, mungkin tidak semuanya, saya hanya menemukan satu. Nah, ini salah satu gagasannya juga, dimana tentang kebijakan atau keamanan dalam bermedia sosial. Nah, kita ketahui bahwa teknologi kan tidak hanya tentang hardware melulu, tapi juga kita ada software, adapun sistem-sistem lainnya, kebijakan-kebijakan lainnya dalam teknologi, seperti itu. Nah, terutama salah satunya ini. Nah, di dalam bab ini menjelaskan kan bahwa ada beberapa sistem-sistem yang menggerakkan teknologi, terutama ketika dalam bermedia sosial. Nah, ada di subbab privasi dan kebijakan keamanan. Nah, dari di situ ada dalil yang membahas tentang keprivasian atau kepribadian seseorang yang tidak boleh diketahui, atau rahasia seseorang yang tidak bisa diketahui, seperti itu. Nah, menurut saya dalil ini tidak tepat atau kurang tepat untuk masuk kepada ranah privasi, akan tetapi ini lebih tepat kepada masuk ke ranah adab dalam bertamu. Nah, jadi dalil itu tentang membahas dalam bertamu seperti apa ya. Nah, menurut saya ini lebih kepada bertamu, dan saya juga sudah melihat di tafsir Ibnu Katsir di situ bahwa benar bahwa memang di situ lebih kepada adab dalam bertamu. Akan tetapi pada buku ini tuh banyak sekali yang bisa kita ambil, terutama dalam bermedia sosial. Kita jadi bisa berhati-hati
dalam bermedia sosial, dalam bertindak dalam menggunakan teknologi, dan kita ketahui bahwa media sosial itu sangat luas ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan dalam mempublis apapun itu. Nah, berkat adanya buku ini kita juga bisa berjaga-jaga dan kita bisa berhati-hati. Kemudian yang kedua, adapun gagasan yang bisa saya ambil bahwa mungkin ini lebih kepada poin ya, poin yang sangat cukup penting gitu. Dalam buku ini Profesor Fauzan Nurdin itu membahas tentang kalam. Nah, kalam ini adalah komputer. Dia membahasnya seperti itu. Nah, menurut saya ini sangat menarik sekali karena beliau mampu ya menyatukan yang masa zaman dahulu dengan sekarang. Apa maksudnya itu? Yaitu Al-Quran yang sudah terlebih ada dahulu, dia menyesuaikan dengan yang ada sekarang. Nah, ini sangat sangat luar biasa sekali menurut saya, karena jarang dari kita yang berpikir seperti ini, dan sangat luar biasa menurut saya. Jadi buku ini tidak hanya membahas tentang teknologi, tapi juga membahas tentang keislaman dan yang bersangkutan dengan teknologi. Nah, jadi mungkin menurut saya itu ketika kita ingin memasukkan dalil atau landasan yang berupa Al-Quran ataupun hadis, menurut saya alangkah baiknya dimasukkan juga tentang penafsirannya seperti itu. Mungkin penafsiran dan kitab tafsirnya saja juga cukup, ataupun tokoh penafsirannya seperti itu. Ini adalah buku yang sangat cukup modern, intelektualisis dan interaktif. Dalam buku ini kita bisa berpikir luas terhadap apa yang dikemukakan oleh penulis, yang perspektifnya itu sangat berdasarkan dengan data-data yang cukup akurat dan data-data yang sesuai sekali dengan keadaan zaman saat ini seperti itu. Nah, hal inilah yang membuat kita bisa berpikir intelektual dan interaktif seperti itu. Nah, dalam buku ini menyesuaikan ayat-ayat yang telah ada dahulu turun gitu ya kan, kemudian disesuaikan dengan zaman sekarang seperti itu. Nah, ini tidak, dan di buku ini tidak menyalahkan sama sekali atau menyelenceng dari peraturan-peraturan Islam. Nah, ada beberapa gagasan yang bisa kita ambil juga, yaitu tentang kalam. Nah, kita ketahui kalam di Al-Quran itu adalah alat tulis. Nah, kan tetapi Profesor Muhammad Fauzan Nurdin ini berbicara bahwa di dalam yang makalam yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah komputer seperti itu. Nah, hal inilah yang membuat saya mungkin dan teman-teman juga tertarik gitu untuk membaca buku ini. Nah, mungkin hanya seperti itu saja yang bisa saya paparkan atau yang bisa saya tanggapi. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Yusuf Nur Rahman dan Bapak Fasjud, dan tidak lupa Bapak Profesor Muhammad Fauzan Nurdin yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua, yang semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga Allah selalu memberkahi Bapak dan selalu memberikan kesehatan Bapak, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang telah kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.